Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba memperkenalkan kembali unit taser gun ya, yang udah di custom model Glock 18. Ini sebenarnya juga pesanan orang ya, jadi sebelum saya kirim ini mau saya review dulu. Dalam satu pemesanan atau paket itu seperti ini ya, seperti ini. Dapat 3 cartridge bawaan, charger, dan unitnya ya. Seperti ini ada chargernya, ininya ada 3 ya, cartridge-nya 3 piece. Nah, jadi ada 3 piece ini, terus ininya sendiri ya. Nah, ini juga pesanan orang yang rencananya mau saya kirim ya ke luar Pulau Jawa ini. Ini sengaja saya pakaikan apa namanya, lakban kamu ya, cuma agar kelihatan menarik aja, yang penting fungsinya ya. Dan kebetulan yang model ini tuh sudah bisa bongkar pasang baterai via magasin ini ya. Tinggal pencet tombol yang ini, kemudian kita tahan ini pelan-pelan ya, karena di sini ada springnya itu los, takutnya dia langsung berpental jauh ya. Jadi pelan-pelan aja kalau mau melepas baterai kalau suatu saat ada kendala ya. Jadi kalau misalkan nggak ada kendala, nggak perlu lah dilepas-lepas baterai. Ini itu aja ya. Kemudian dari versi yang lama kan baterai modelnya baterai tanam ya, ditanam di sini, nggak bisa dilepas lewat magasinnya saya matikan. Itu versi yang lama ya. Kalau yang versi sekarang itu magasin bisa dilepas gitu. Jika suatu saat ada kendala, ada trouble di bagian baterai atau baterainya rusak, kita bisa lepas ini magasin ini ya, lepas selagi belum dapat baterai universal yang sama ukurannya, yang sama voltasenya. Bisa menggunakan sementara baterai cadangan, yaitu baterai remote TV sebanyak 4 piece atau 4 buah. Itu ukurannya diameternya sama dengan baterai bawaan taser, cuma dia agak lebih panjang ya, kurang lebih berapa senti lah, ada lebih panjang 3 sentian ya, kurang lebih dari baterai bawaan tasernya yang asli ya. Seperti inilah tampilannya. Ini sebenarnya juga cuma variasi aja sih ya, tapi ya bisa juga kalau mau dipasang mounting apa namanya, laser atau tambahan ya, lampu tambahan atau laser atau senter bisa juga dipasang di sini. Dan di sini saya pakai hanya untuk yang ini ada rel juga. Ini hanya pemanis aja ya, sebenarnya sih nggak usah dipasang ini juga nggak apa-apa, cuma ya agar biar kelihatan beda aja ya, biar nggak kayak beneran. Seperti itu. Terus apalagi bagian saklar ini ada di sini, terus lampu bawaan taser ya pada umumnya nggak terang-terang banget. Sekali lagi saya tekankan, taser bawaan lampu ini nggak terang ya, dia ya hanya sebatas kayak untuk membantu bidik, tapi nggak terlalu terang gitu ya. Terus di sini ada laser juga. Kalau laser ini di sini tujuannya jelas untuk membantu arah bidikan ya, biar lebih tepat sasaran. Cuma kalau untuk taser yang versi seperti ini jarak akurasinya atau akuratnya itu bagusnya itu 3 meter ya. 3 meter itu udah akurat. Kalau 5 meter itu dia ini tuh biasanya jarum yang keluar itu dari sini tuh dia ngambiar ya, keluarnya itu nggak fokus. Kadang mungkin kalau misalkan targetnya itu manusia, mungkin satu jarum ini nempel ke bagian dada atau punggung,
Kalau di hadap belakang ya, satu jarum lagi bisa bisa jadi di betis kaki, bisa jadi di samping nggak kena gitu ya kalau jarak 5 meter. Tapi kalau 3 meter udah saya pastikan kena ya, tepat sasaran. Karena udah saya coba berkali-kali eksperimen jarak 5 meter tuh selalu jarak antara jarum 1 dan jarum 2 itu selalu kurang lebih ada 50 cm atau bahkan sampai 1 meter ya jaraknya. Tapi kalau jarak 3 meter itu jaraknya berdekatan. Kadang berjejer seperti ini ya. Jarak-jarak 1 jengkal tangan dewasa lah. Kalau 3 meter. Kemudian ini saya mau tes lagi ya sebelum saya kirim, mau saya coba lagi apakah fungsi apa enggak. Ini seperti ini. Oh, untuk maaf ini untuk pengecasannya seperti di sini ya. Ya seperti inilah lubang pengecasannya. Jadi kalau mau ngecas logat tinggal dicolokin terus tancapkan ke terminal top kontak ya. Dan di sini ini lampu indikatornya. Kalau dicas dia nyala. Dan banyak yang nanya, Bang, kalau dicas kalau udah penuh nyala hijau enggak atau biru? Nah, kalau yang ini nggak bisa ya, ini bawaan taser. Dari sananya seperti itu, di sini saya cuma mengcustom saja ya, merubah bentuknya aja ya. Jadi untuk spesifikasi aslinya nggak saya rubah. Paling kabel-kabel yang saya rubah itu pasti saya rubah. Kabel-kabel yang tadinya diameternya kecil-kecil, serabut lembut, itu saya rubah pakai kabel yang agak tebal ya, biar lebih awet, nggak mudah putus. Terus di sini ada lampu indikator taser bahwa ini sudah siap untuk digunakan. Kalau udah dinyalakan ininya ya, saklar ini. Oke, sekarang saya coba nyalakan saklarnya ini ya. Ini dia pasti akan nyala. Ini lampu saklar pertama itu maju ke depan satu kali itu yang nyala lampu depan ya, lampu ganteng ini. Ini belum, nah ini udah nyala ya. Ini terus ditekan lagi ke depan saklarnya, baru ini nyala. Dan lampu laser juga menyala ya. Seperti ini. Jadi nggak terlalu ini ya. Seperti itu ya. Ini mohon maaf karena kameranya jelek, HP-nya, jadi di siang hari kalau untuk sinar petir seperti ini di sini tuh dia telat antara suara dengan kilat yang di sini tuh telat. Jadi lebih duluan suaranya, kilatnya telat gitu ya. Tapi ini berfungsi baik. Kemudian kalau mau lepas ini, kalau mau lepas baterai seperti ini ya, tinggal dipencet ininya, tombol ini yang dipencet. Bisa praktekkan ya. Ini juga belum rapi nih ya, di sini belum saya rapikan bagian magasinya. Nanti sebelum dikirim pastikan akan saya rapikan lagi bagian magasinya. Di sini ada selang-selang juga untuk menahan baterai ya, karena baterainya kan kecil, sementara magasinya tuh agak lebih lebar gitu ya. Jadi ini tinggal dipencet aja. Nah, ini keluar pelan-pelan aja gini ya lepasnya. Baterainya ada di dalam. Nah, baterainya seperti ini baterai bawaan taser ya, seperti ini. Yang aslinya itu dibikin kotak, lebih kotak ya. Ini tuh nempel di sini ya, nggak panjang seperti ini, dia pendek segini, cuma ini berjejeran ya, jadi lebih gempal gitu, lebih bulat, jadi persegi 4 ya. Cuma saya panjangkan biar bisa masuk ke sini ya. Kalau nggak digituin nggak bisa masuk ke dalam magasin ini. Dan ini spring bawaannya, spring bawaan magasin juga masih bisa dipakai. Tujuannya untuk menekan ini ya baterai biar dia dorong ke atas dan semakin nempel ke bagian elemen yang ada di dalam ini ya, min plusnya ya. Jadi di sini tuh ada kutub elemen plus, bagian depan sini grip itu plus, bagian belakang sini min ya. Jadi kalau masang nanti jangan salah, ini juga belum saya tandain, nanti mau saya tandain ya di bagian sini mana yang positif mana yang negatif, biar
konsumen tuh nanti atau pemiliknya nanti nggak salah-salah masang ya. Misalnya ini yang positif, ini yang negatif. Misalnya ini positif, jadi nanti masangnya seperti ini ya. Yang positif tuh sebelah sini, yang negatif sebelah sini. Jadi kalau masang, karena ini apa ya, customer ya, bukan pabrikan, jadi ya mohon dimaklumi ya, kurang rapi gitu. Jadi nanti masangnya itu kita butuh alat bantu ya, untuk mengganjal spring di sini. Ini kan seperti ini, misalkan yang dimasukkan, kita tarik spring yang di sini pakai alat bantu apa aja lah yang pipih ya, tujuannya agar nggak langsung terlontar kayak gini ya, gitu saat mau dimasukkan ke sini. Jadi pelan-pelan aja. Bisa juga dari sini kita buka ininya, covernya. Dari sini juga bisa ya. Dari sini juga bisa. Ini ditarik, dimasukkan dulu ke sini, baru pasang spring dari bawah. Tapi ini nanti posisinya udah masuk dulu kayak gini. Nah, seperti ini. Ini seperti ini ya, misalnya masuk dulu, set. Nah, kalau kayak gini juga bisa masukkan spring dari bawah. Spring kita masukkan dari bawah. Lalu tutupnya ini, covernya kita pasang. Seperti itu juga bisa ya. Nah, jadi misalkan nanti nggak pas, tinggal kita coba lagi gitu ya. Kita coba lagi pemasangannya untuk panel untuk elemennya biar bisa masuk ya. Nah, ini sengaja saya nggak buang bekas solderannya atau elemen yang bawaan dari sini, tujuannya biar bisa lebih mudah nempel elemen ini dengan elemen yang ada di dalam sini ya, di dalam sini. Gitu. Jadi kalau memasang cukup kita ya. Nah, kayak gini kalau pernya agak neken ke bawah juga bisa ya. Seperti ini langsung bisa dipasang juga. Tadi tahap pertama, tahap kedua. Ini jadi seperti ini ya. Jadi seperti itu. Intinya untuk pemasangan ini agak pelan aja ya, hati-hati, sabar, karena kan ini manual, maksudnya kita harus ngepasin tutup negatif dari baterai dan negatif yang ada di sini, positif baterai dan positif yang ada di grip ya. Jadi kita harus pelan-pelan aja. Oke. Kita matikan. Mungkin seperti itu, karena ini tadi di sini juga belum saya rapikan tadi ya, bagian sini magasin ini kan ada selang. Nah, sebenarnya nggak harus pakai selang ya, pakai apa aja ya, tujuannya selang ini untuk mengganjal baterai ya, biar nggak oplak gitu. Nah, kalau kayak gini kan kenceng. Sebentar, nah ini kan dia nggak oplak karena keganjel. Kalau nggak pakai ganjel dia pasti oplak ini, dan nantinya nggak ngepas di bagian grip sini. Itu seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Kalau mau masang pelan-pelan aja, hati-hati, jangan kebalik juga ya antara kutub positif dan kutub negatifnya gitu. Masangnya seperti itu. Terus untuk penggunaan taser ini yang jelas jangan disalahgunakan ya dalam penggunaannya. Jangan disalahgunakan.
Intinya bijak-bijak dalam menggunakan taser ya. Jangan dilakukan untuk apa ya, untuk kriminal, intimidasi, atau dipamer-pamer cengeng-cengengin dengan tujuan untuk menakut-nakutin orang lain dengan maksud tertentu gitu ya. Ini jangan digunakan jadi kalau misalnya mau masang lagi pakai alat bantu gunting juga bisa ya. Seperti ini kita tidurkan dulu ya. Contohnya ini kita tarik ya, mungkin memang kesannya agak ribet, cuma ya memang harus seperti ini ya. Oke, ini ditahan pernya baru dimasukin. Dimasukin, setelah masuk baru kita lepas pernya ya. Nah ya, seperti itulah intinya, pelan-pelan. Jadi tahan dulu, setelah ditahan kita masukin ke ujung sininya magasin grip, setengah masuk baru kita lepas ya. Jadi apa, biar dia nyatu ya. Ini karena apa ya, oke seperti itu ya kan. Mungkin kalau ada yang mau custom sendiri juga nggak apa-apa ya, banyak kok, asal tergantung ide kita masing-masing ya, kreatifnya kita ya. Kalau kita kreatif pasti bisa kita nyoba-nyoba. Awal-awalnya juga saya nyoba-nyoba sendiri ya, buat dipakai sendiri, dan ternyata banyak peminatnya ya. Nggak apa-apa, selagi masih ada yang minat silakan. Saya hanya mengcustom. Misalkan ada yang mau custom, bang saya punya tasernya nih, tapi saya nggak punya bahan-bahan ininya, gimana bisa ya? Silakan, nggak apa-apa, bisa ya. Bahannya mau bahan semuanya dari dia, saya hanya jasa custom juga nggak masalah, nggak apa-apa ya. Atau mau semuanya dari saya juga nggak masalah. Mungkin saling koordinasi aja, diskusi gitu. Karena udah ada beberapa orang juga yang pesen barangnya dari mereka semua, saya hanya jasa custom aja ya. Ada juga seperti itu dan nggak ada masalah. Terus ini juga saya misalnya ada yang pesen seperti ini, misalkan nyampe di alamat tujuan ininya rusak atau apa, tenang ya, saya kasih garansi. Intinya saling koordinasi aja, kasih info, oh ini om mati, oh ini bang mati atau apa, nggak bisa, nggak nyala, koordinasi aja, pasti saya bantu. Kalaupun memang udah di otak atik sendiri nggak bisa, nggak masalah, kirim balik lagi barangnya ke alamat saya, nanti saya cek, kalau memang perlu diganti, ada apa rusak ya saya ganti gitu ya. Memang misalkan rusak total ya saya ganti semua gitu. Kalau saya ya itu komitmen saya seperti itu. Jadi saya nggak lepas tangan begitu berjual atau ada yang beli, udah di order, udah nyampe rusak, terus saya lepas tangan, enggak. Kalau saya pasti saya tangani, saya ajak diskusi maunya seperti apa mau diservis lagi atau mau diganti. Saya seperti itu ya, nggak ada masalah. Dan sejauh ini alhamdulillah udah puluhan pelanggan ini ya ke saya, semuanya alhamdulillah merasa puas ya, alhamdulillahnya. Nah, semua karena yang penting koordinasi, misalkan ada kendala kasih info gitu ya. Intinya seperti itu. Mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan ya. Ini tinggal saya rapikan sedikit di bagian magasin tadi, selangnya biar gak lepas-lepas. Setelah itu siap dikirim ya ke luar Pulau Jawa sana. Dan kebanyakan yang pesen seperti ini saya juga nggak nyangka ya, ternyata banyak juga dari kalangan non sipil ya, kebanyakan dari non sipil. Tapi yang mungkin versi yang seperti ini lebih murah ya, kalau yang beli
udah pabrikan itu, yang bahan yang udah keluar dari pabrik itu udah berbentuk pistol, itu harganya udah jelas mahal banget ya. Harganya itu ya bervariasi ya, ada yang dari 18 juta sampai ada yang 60 juta ya, tergantung merek, brandnya, sama kualitas yang ada di dalam ya, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, saya review ya. Mungkin ada teman-teman di luar sana ada yang penasaran itu bahannya seperti apa. Yang jelas ini, kalau ini bahannya bahan ABS ya, bahan ABS nilon, digenggam pun nggak renyek-renyek ya, digenggam enak, genggamannya ngepas ya. Ini oh ya, satu lagi untuk penggunaan ini, banyak yang nanya juga nih, ini sekali pakai enggak atau bisa diulang-ulang sekali satu ini. Jelas ini nggak bisa diulang ya. Misalkan sudah dipakai sekali, udah di sini udah keluar jarumnya, ya udah nggak bisa dipakai lagi, nggak bisa digulung lagi terus ditanjepin lagi pakai, nggak bisa ya. Jadi harus pakai yang satu lagi, yang baru lagi, atau beli lagi lah di online shop tuh banyak yang jual. Jadi udah saya jawab ya, banyak yang nanya. Jadi ini cartridge ini nggak bisa dipakai berulang-ulang, hanya sekali pakai ya. Ini hanya sekali pakai. Dan ada juga yang nanya, apakah ini bisa membunuh orang? Ini nggak bisa membunuh orang ya. Ini hanya sifatnya melumpuhkan, nggak bisa untuk membunuh. Jangan disalahartikan ini untuk membunuh ya. Ini makanya saya tegaskan, ini sangat cocok untuk bagian pengamanan seperti security, linmas, dan pengamanan-pengamanan lainnya ya. Karena ini sifatnya hanya untuk melumpuhkan para penindak kriminal ya. Dilumpuhkan, setelah lumpuh, jika kita mempunyai alat lagi seperti borgol dan lain-lain, jika security, tinggal diborgol setelah dia lemah. Yang jelas kena sengatan ini dia nggak mati, tapi dia lemas, kaget, kejang gitu ya. Kalau tegangannya kenceng, kuat, pasti dia juga kejang. Maksudnya itu kaku gitu ya, jatuh lah, biasanya jatuh, nggak mungkin nggak jatuh. Karena pengalaman saya yang sekali lagi saya ulang-ulang lagi ya, pernah saya dikejar, kemungkinan itu begal, karena udah saya ngebut, dia ngebut, saya semakin ngebut, dia juga makin ngebut. Dan setelah dekat dengan jarak 3-4 meter dari motor saya ya, saya kan pakai motor, itu saya lihat dari kaca spion tuh dia kayak keluarin seperti celurit ya, celurit panjang gitu ya, seperti celurit panjang gitu, atau bilah gitu ya, karena agak remang-remang gitu. Tepatnya di Bekasi ya, saya di daerah Bekasi itu, daerah Kalimalang gitu ya. Mungkin ada orang yang daerah Bekasi Kalimalang, mungkin ya hati-hati lah lewat daerah situ, nggak cuma situ ya, hati-hati. Itu saya lihat dari spion, dia seperti mau nyambit. Nah dari situ saya posisi taser ini posisinya di holster dalam ya, di dada kayak gini ya. Saya pakai jaket, posisi masih naik motor ya, itu ngebut. Sebisa saya buka seleretan jaket, kunci holster saya lepas, posisinya seperti ini ya, seperti ini posisinya. Dulu itu saya praktekin ya seperti ini, sementara tangan kanan itu megang gas, tangan kiri saya buka kunci holster, saya cabut. Tapi sebelum jalan memang saya udah pasang ini ya, cartridge udah saya pasang, cartridge kondisi udah terpasang ke chamber ya, udah seperti itu. Jadi ketika saya merasa terancam, karena yang ngejar saya waktu itu 4 orang ya, 4 orang itu semuanya bawa, kalau saya lihat dari spion itu bawa ini semua ya, bawa kayak semacam bilah atau senjata tajam gitu ya. Nah ini posisinya seperti ini ya, saya langsung cabut, posisi masih naik motor, tapi ini nggak kena sasaran karena posisi saya ngebut, dia juga ngebut ya. Jadi saya langsung main door ke belakang gitu ya. Ya dengar suara letusannya itu, mereka langsung berbalik kabur, nggak jadi ngejar saya. Mungkin dikiranya ini senti mungkin ya, karena suara letusannya juga lumayan. Nah jadi ya dengan ini kita ketolong ya, walaupun nggak mengenai sasaran, ini ketolong ya sama ini. Dengar suaranya dia langsung
kabur. Beda lagi kalau dia bawa senjata api, ya nggak tahu saya ya, mungkin saya masih hidup atau udah nggak ada ya, seperti itu. Jadi tujuannya gunakan ini sebijak mungkin hanya untuk jaga diri, jangan dikenteng-kenteng, jangan dipamer-pamerkan dengan tujuan untuk menakut-nakuti dan lain-lain ya. Kita harus bijak menggunakan ini. Oke, udah saya jawab ya soal taser ini, soal cartridge. Cartridge nggak bisa dipakai berulang-ulang, hanya sekali pakai. Kalau habis tinggal order di tempat lainnya, di all shop lain gitu ya. Di all shop banyak yang jual. Terus intinya universal ya, jangan khawatir, Om nanti saya beli di all shop begitu dipasang nggak pas. Semuanya pas, karena ini bahan yang saya gunakan itu bahan yang dijual di online juga ya, universal juga. Kecuali kalau taser yang pabrikan yang udah terbuat langsung khusus seperti berbentuk pistol, lah itu beda isinya ya. Untuk cartridge-nya mahal ya, cartridge-nya itu bisa di atas 1 juta ya untuk cartridge-nya doang. Kalau yang ini versi murah, versi buat kaum kayak saya lah gitu ya, nggak usah mahal-mahal, intinya bisa dipakai. Mungkin itu aja ya kawan-kawan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan komentar aja di kolom komentar. Dan terima kasih atas dukungan channelnya, terima kasih yang udah like, yang udah subscribe. Mohon dukungannya untuk subscribe channel saya ya, yang lagi berkembang, biar semakin berkembang ya, karena saya juga belajar, saya juga nyambi apa aja lah, saya nyambi ngoprek, nyambi belajar bikin YouTube gitu ya. Mungkin itu aja, terima kasih untuk semuanya. Salam ngoprek, salam dari channel Nyambi Ngoprek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.